Sijak, Masya Allah, yang setiap tahun, setiap Ramadan mesti hadir beliau di acara malam ini, seperti malam-malam kajian ilmu di Bustanul Asyikin. Semoga Allah memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau dan kita semua yang hadir. Dan alhamdulillah Gus Karim ada di samping sini juga. Di sini tadi disampaikan bagaimana kecintaan terhadap dunia, cinta ya. Bukan terus dunia itu kita hinakan, tidak, memang dunia itu sudah hina. Tapi kita tidak mungkin masuk ke surga Allah tanpa melalui dunia. Jadi diminta kepada Allah, kita minta Rabbana atina fid dunya hasanatan. Dunia hasanatan. Pertama, bukan Rabbana atina akhirah dulu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Hasanah di dunia adalah semua kegiatan-kegiatan di muka bumi ini yang diniatkan semua ibadah, itu namanya hasanah dunia. Ada yang mengartikan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah adalah mar'atun salihah. Orang laki kalau sudah dapat wanita yang salihah, insya Allah itu lebih, aturannya itu lebih kenceng nanti. Tapi kalau dapat mar'atun yang tidak salihah, yang selalu menuntut macam-macam tentang keinginan-keinginan dunia yang fana, akhirnya laki-laki itu pun juga akan menjadi laki-laki yang tidak soleh. Jadi dunia ini sangat-sangat hina, sangat hina kalau tidak digunakan untuk mazra'ah di akhirat. Dunia hina dan sangat hina kalau tidak dipakai untuk menjalankan ibadah, itu hina. Tapi kalau dunia ini dipakai untuk ibadah, oh insya Allah tidak ada hina, surga sebelum surga. Makanya dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, duniaku adalah surgaku. Maksudnya bukan yang dimiliki harta yang sekian banyak, bukan yang dimiliki pangkat yang begitu tinggi, bukan yang dimiliki segala sesuatu apa yang mereka inginkan, tidak, urusan dunia. Yang didapatkan semua dikembalikan ke Allah. Jadi bukan orang tidak boleh mencari dunia, boleh kerja, cari karena Allah. Aturan bekerja dengan aturan Allah. Aturan-aturan dalam aturan fikih itu bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bertani, bagaimana kita menggembala atau kita menjadi pegawai. Aturan-aturan ini dijalankan, insya Allah itu menjadi mazra'ah di akhirat dan akan menjadi dunia yang nikmat dan berkah. Tapi kalau tidak, banyak orang-orang yang sangat amat kaya dan tinggi kedudukan di pangkat di dunia, dia tidak merasakan nikmat. Karena apa? Dia berada di wadah yang tidak nikmat, walaupun kelihatannya di istana. Apa nikmatnya kita di istana tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa? Misalnya kita berada di suatu tempat yang indah, di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada wanita yang cantik yang melayani kita. Apa nikmatnya? Tidak nikmat. Jadi jadikan ke dunia ini tadi ya, seandainya dunia ini ada harganya, jadi sampai diperumpamakan harganya dunia itu bagaikan satu sayap nyamuk. Nyamuk ini sayapnya seberapa? Kadang kita tidak lihat sayap nyamuk itu, tidak ada artinya. Kalau sampai ada artinya, kata Allah, niscaya tidak akan aku berikan kepada orang-orang ini tadi. Orang-orang kafir itu tidak akan diberikan, sedikit pun tidak diberikan. Jadi wahai umat Islam, kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut para habaib, para kiai, para ulama, kenapa saya sudah iktikaf, kenapa saya sudah puasa, kenapa saya sudah begini dan begini tetapi hidup saya masih seperti ini, tidak mampu atau miskin.
Orang yang samping saya dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Orang kafir sama Allah dikasih kenikmatan apa, kesenangan yang dia inginkan dikasih di dunia. Ayo silahkan Anda nikmati, karena Anda tidak akan dapat di akhirat. Bagi seorang mukmin ada aturan rambu-rambu. Ini tidak boleh, ini boleh, ini anu. Gunanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat di antara kalian siapa yang baik amalnya, nanti akan mendapatkan di akhirat sesuatu yang luar biasa. Jadi yang tidak mendapat bagian di dunianya jangan kecil hati. Yang mendapat bagian dunianya pun jangan sombong hati. Yang dapat dia mengeluarkan dengan jalan Allah. Karena tidak mungkin ada kelebihan kecuali kelebihan itu Allah inginkan dari orang tersebut untuk menyampaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan, yang memerlukan. Itu pasti. Tidak mungkin. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kita harus bersedekah. Kenapa zakat dan sedekah itu bagi orang yang kelebihan? Kalau dia tidak kelebihan tidak perlu zakat, tidak perlu zakat. Seperti tadi siang kita bahas masalah fikih itu, masalah tafsir di Masjid Riyadh tadi siang. Sedekah itu, kadang orang itu mengatakan bahwa saya tidak mampu sedekah kecuali sedikit. Tetapi yang sedikit ini sama Allah nilainya besar dibanding yang banyak. Dengan cara bagaimana? Misal begini, ada seseorang mempunyai harta 1 miliar. Ini cerita tentang sedekah itu. Tadi itu yang dibahas bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan mensedekahkan 1000 ekor unta. Berikut tunggangan, apanya tempatnya tunggangannya itu, berikut istilahnya seperangkatnya unta disumbangkan untuk Rasulullah untuk jihad fi sabilillah. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya, 800 dirham. Ada yang dikatakan 8.000 dirham dibagi dua, 4.000 untuk jihad, 4.000 untuk keluarga. Rasulullah SAW bangga dan senang dengan para sahabat yang luar biasa, yang mereka mendapatkan akhirnya turun ayat Al-Quran yang akan melipat gandakan pahala yang mereka sumbangkan kepada Rasul Muhammad SAW. Dapat ayat, turun ayat misalnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu langsung masing-masing sahabat itu mengeluarkan semua yang dicintai untuk Allah dan Rasulnya. Kita setiap hari mendengar cerita tentang apapun untuk mengeluarkan apapun sulit. Ya tidak apa-apa, karena kelas-kelas iman kita ya masih di kelas seperti ini. Itu para sahabat tidak peduli miskin. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan 1000 ekor unta. Kuwi ndokoke ning ndi? Awake dhewe niku wis 1000 ekor kambing sumbangkan tempatnya Gus Karim misalnya sana. Pas kurban misalnya. Ora mungkin. Di sini menunjukkan ada dua pahala. Jadi 1 miliar dia mengeluarkan 100 juta sedekah. Itu dibanding sama satu orang mengeluarkan 1.000 rupiah sedekah, 10.000 rupiah sedekah. Kadang nilainya tinggi yang 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah sedekah ini. Dengan bagaimana? Dengan begini. Karena dia punya 1 miliar untuk mengeluarkan 100 juta, dia masih ada sisanya kira-kira 90%. Kan gitu. Yang keluar cuma 10%. Tapi orang yang mengeluarkan 10.000 rupiah, dia mensedekahkan hartanya 50%. Karena dia cuma punya duit 20.000. Berarti nilai sedekahnya dia ini lebih tinggi. Karena dia sedekah 50%, ini sedekah 10%. Paham? Jadi kelihatannya ya katanya sidik, tapi ini hartanya semua. Bukan sedikit, dia keluarkan separuh hartanya untuk orang lain.
Pernah cerita yang sering saya ceritakan, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu begitu. Beliau waktu ditanya orang datang tempat beliau, lah kok makannya enak-enak, luar biasa. Karena beliau mampu ada, dan itu makanan itu mungkin dari harta beliau itu yang dikeluarkan untuk orang-orang sedekah, dan makannya ini mungkin cuma 20% dari kekayaan yang beliau miliki. Akhirnya si orang yang datang sama beliau tanya, Habib, adakah orang yang lebih mulia atau lebih hebat dari Habib? Ada. Pergi kamu ke tempat kakak saya, apa saudara saya sana di Tarim. Pergi ke sana, dilihat rumahnya reot. Wah, ini saya dikerjain sama Habib ini. Masuk dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, disambut dengan bagus sampai maghrib tidak ada makanan yang keluar. Tahu-tahu maghrib itu keluar roti pentung separuh. Paridingnya ini buat kamu, ini buat saya. Sama air putih. Roti itu biasanya enak dimakan sama kopi atau sama susu ya, panas itu, atau sama kuah-kuah gulai dan sebagainya. Ini dikasih air putih, banyunya ya adem sih. Jadi orang ini subhanallah, ini piye ini Habib ini. Saya mau cari yang lebih hebat, tapi dapatnya itu. Singkat ceritanya beliau kembali kepada Habib Abu Bakar. Kata Habib Abu Bakar, kamu mau tahu, yang kamu makan ini dari harta saya cuma 10%. Itu kalau Habib itu yang tadi saudara saya, dia sehari makannya cuma 1 roti 1 pentung itu toh. Berhubung ada kamu dibagi 2, berarti dia telah mengeluarkan hartanya 50% untuk kamu. Kalau saya cuma 10%, berarti dhuwur kono 50%. Nah, itu. Jadi gitu hitungannya. Memang dunia ini kalau ada harganya, tak kira wong Islam kabeh wis kesugihan kabeh. Tapi berhubung tidak ada harganya, wong Islam ora dikei. Sekarang jenengan saya kasih bangkai gelem, ndak mau. Ndak ada harganya. Arep didol sapa sing arep tuku? Mambu. Dunia itu ya mambu. Cuman maksudnya supaya ini baunya itu tidak sampai tercium, lah saya harus bagaimana caranya merawat ini tadi. Tak kei obat ini, tak kei obat ini, obat sholat, obat zakat, obat sedekah, obat ini, bangkai ini akhirnya hilang baunya karena tertutupi dengan amal-amal kebaikan tadi. Nah kalau tidak ada ya mampu terus ya dunia ini. Ada satu cerita tentang dunia juga. Ada Al-Habib Said Al-Abid, ini saya dapat dari ceritanya dari Habib Umar bin Hafid. Beliau ini pernah mengirim surat kepada satu orang saudara, ada saudaranya di Uganda, di daerah Arwak sana Uganda. Tanya, ya fulan, di sana banyakkah orang Islam? Dapat jawaban bahwa di tempat kami tidak ada orang Islam kecuali saya tok, lainnya tidak Islam. Kaget si Habib ini. Akhirnya Habib ini mengatakan kepada si fulan tadi, fulan tolong carikan tanah, saya ingin ke sana dan ingin tinggal di sana. Akhirnya dapat pula tanah di tempat itu. Si Habib ini, Habib Said ini berangkat ke tempat tersebut. Berangkat ke tempat tersebut, beliau membawa sedikit hartanya, membuka warung di tempat tersebut itu. Warung gula, teh jualan itu, minyak dan sebagainya. Setiap hari dia hanya sholat berdua orang, 2 tok. Soalnya satu kampung itu tidak ada yang Islam, 2 orang ini sholat. Jumatan orang lain, tidak ada orang Islamnya, cuma 2 orang itu tok. Subhanallah. Dari toko itu beliau buka, tahu-tahu masyarakat itu kan lihat lah, kok ini ada toko baru, ada pedagang baru. Di situ dia beli sama si Habib ini tadi beras atau gandum. Setelah beli beras gandum itu dikasih tambahan, wis dibayar, dikasih tambahan minyak goreng. Si orang ini heran, loh Bapak, saya kan beli beras, tidak beli minyak. Ya tidak apa-apa, kamu kan mau makan nasi. Orang makan nasi mesti ada hal-hal, ada lauk pauk yang perlu digoreng untuk barengi nasi itu tadi. Jadi ini saya kasih minyak ini untuk kamu goreng, mungkin goreng ikan asin atau mau goreng apa, silakan, ini hadiah buat kamu. Senang masyarakat sini. Duh, kok api pedagang baru ini. Datang lagi orang beli teh. Setelah dia beli teh, dikasih hadiah gula.
Beli teh misalnya 2 kotak cilik, gulanya setengah kilo. Silahkan kamu ambil gula. Loh, saya kan cuma beli teh, tidak masalah. Ini kan teh itu mesti butuh gula. Kalau teh tidak pakai gula kurang enak. Ini gulanya hadiah dari saya. Orang berbondong-bondong datang ke situ dan terakhir orang mengatakan, Habib, Bapak, kamu ini di sini kan dagang. Kalau seperti ini dagang kamu kan kamu rugi. Katanya bapak itu, kata si Habib ini, saya tidak pernah rugi. Agama saya yang mengajar seperti ini. Loh, kamu ini agama apa? Saya agamanya Islam. Oh, baru paham nih ada Islam. Orang pedalaman ini. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke situ karena ini ada pedagang yang luar biasa apinya. Dan orang-orang mulai tersebar omongan bahwa pedagang itu beragama Islam. Sampai tokoh-tokoh yang ada di daerah situ, pejabat-pejabatnya atau ketua-ketua adat pada datang ke tempat si Habib ini. Dia mengatakan, saya terima kasih wahai bapak, engkau menjual sesuatu yang luar biasa. Engkau berdagang di tempat ini dengan dagang yang luar biasa. Penduduk tempat sini semua gembira dengan anda. Dan saya dengar anda beragama Islam. Saya sebetulnya ingin memeluk Islam, tapi percuma. Kalau saya meluk Islam, saya ini ada gengsi istilahnya begitu. Nanti orang-orang akan mengatakan apa terhadap saya. Terus si Habib itu mengatakan gini, bapak, daripada kamu mungkin kamu gengsi dan ini, kamu kan punya anak-anak. Anak-anak kamu bawa ke sini. Jadi anak-anak daripada orang-orang ini tokoh-tokoh adat dikumpulkan di tempat beliau. Setiap hari beliau juali orang itu sambil ngajar anak-anak ini tentang agama dan Islam dan sholat. Dimasukkan anak-anak ini ke dalam agama Islam dan diajar sholat. Akhirnya timbullah anak-anak pemuda-pemuda yang senang sholat dan sholat bersama dengan Habib tersebut. Orang-orang tuanya tidak melarang karena orang-orang tuanya tahu bahwa ini yang ngajak orangnya baik. Lama kelamaan akhirnya beliau mengatakan, tolong kalau memang sama si orang yang dulu disurati, kalau ada tempat saya akan bangun masjid karena sudah mulai banyak yang memeluk Islam. Bangunlah masjid di situ dan sholat Jumatan di situ bersama masyarakat yang ada, pemuda-pemuda yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan Habib Umar bin Hafid, beliau sudah sampai ke daerah itu. Habib Umar ini sudah pernah ziarah ke daerah situ, ke tempat Habib ini, karena melihat luar biasanya Habib ini dalam berdakwah. Terakhir daerah situ 100% semuanya Muslim. Ini maksud saya bawa cerita ini, saya tertarik dengan cerita ini. Ini pula yang dilakukan oleh Wali Songo. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang datang dari Arab Saudi, yang datang dari Yaman ke sini. Itu mereka itu dengan cara begitu, dari Yaman datang ke sini dengan cara begitu berdagang. Mereka tidak mencari keuntungan, mereka dalam perdagangan itu untuk bagaimana dakwah, menarik orang supaya ikut di dalam agama Islam. Nah itu Wali Songo itu. Mereka adalah min dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya. Sampai tempat dengan adab dan akhlak berhasil. Ini tata cara Islam. Ini tata cara orang-orang zaman dahulu dalam berdakwah. Jadi subhanallah, luar biasa. Mereka tidak menginginkan dunia itu, tetapi dunia itu selalu ikut. Kalau cara nalar akal, dia adalah rugi. Dia menjual beras, gratisnya minyak. Misalnya saya jual beras 3 kilo gratis bimoli. Regane beras karo bimoli ini larang bimoline atau tropicana atau apa, pokoknya minyak goreng. Larang. Tapi dia tidak memikirkan bahwa saya rugi, tetapi dia mengatakan bahwa saya pasti untung. Untungnya 100% di daerah itu menjadi muslim. Nah di sini wahai kaum muslimin, cara-cara seperti ini mari kita terapkan di daerah kita. Tunjukkan bagaimana Islam itu datang dengan akhlak. Tunjukkan Islam itu datang bukan dengan mencari kepentingan-kepentingan sesaat, yaitu kepentingan dunia. Yang dipentingkan oleh si Habib tadi adalah bagaimana masyarakat sekitar kami ini semua Islam. Setelah itu si Habib ini tidak berhenti di situ. Beliau masih menyurati kepada orang yang lain, tanya di daerah mereka. Wahai fulan, di daerah pelosok tempat kamu ini kira-kira usul Islamnya ada berapa orang? Terus dikasih tahu ada sekian orang. Beliau mengatakan saya akan ke sana. Berjuang lagi seperti ini. Inilah dakwah yang luar biasa.
Mari di kampung-kampung kita, di daerah-daerah kita hidupkan ini. Mungkin sudah sebagian besar sudah Islam, tidak masalah. Tetapi kita tunjukkan cara seperti ini supaya orang di luar Islam tahu Islam itu indah, Islam itu luar biasa sosialnya, Islam itu memikirkan orang-orang yang tidak mampu, Islam itu peduli terhadap sesama. Jadi supaya orang tahu. Kalau enggak kan dianggapnya kalau tahunya dari berita percuma. Kalau berita itu tidak ada satupun berita yang ada di muka bumi ini yang benar. Semua bohong. Terutama yang di internet, yang di mana hapus-hapus semuanya hapus-hapus. Berita yang paling benar adalah prakteknya seorang muslim untuk menjadi muslim yang sejati. Itu berita yang benar. Tapi kalau yang diberitakan, yang di berita-berita itu ceritanya ngawur kabeh. Nanti kadang orang tidak bicara apa dimasukkan situ katanya bicara begini. Nanti kadang itu, jangan percaya, itu jangan dipercaya apapun. Media sosial kalau menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, jangan dipercaya. Karena mereka itu memang suka membuat seperti itu supaya kalian umat Islam teradu domba. Lebih baik kita apa? Usahakan seperti Habib saya tadi, bekerja dalam menjalankan dakwah. Maksudnya bekerja itu menyampaikan kepada siapapun, ya. Itulah, mudah-mudahan kita ini selamat dari dunia yang fana ini. Kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada ini. Kita harus betul-betul tegakkan bagaimana ke akhlak-akhlak kita ditunjukkan kepada masyarakat bahwa saya pengikut Nabi Muhammad. Saya berharap dicintai Nabi Muhammad. Semua amal saya niatkan untuk menggembirakan Nabi Muhammad dari lahir sampai mati. Saya berniat bahwa saya akan menggembirakan semua sahabat Nabi Muhammad. Dan saya tidak mau kalah dengan siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka telah berbuat amal-amal yang begitu hebat, menyodakohkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, bersodakoh yang luar biasa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf begitu luar biasa, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar terus mereka bersodakoh untuk jihad fi sabilillah, untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah orang-orang yang selalu meringankan beban yang lain. Itu yang sekarang ini jarang digembar-gemborke. Ya, jalan digembar-gemborke. Walaupun gini, istilahnya kalau kita memberi tidak harus kita pamerkan. Memang sedekah sir itu lebih utama daripada sedekah yang terang-terangan. Sedekah sir itu kita memberi orang, tapi orang tidak tahu dari siapa yang ngasih. Itu memang abot. Sedekah sing paling nganyelke itu nanti sudah ngei terus diungkit. Wes dikai diungkit. Delalah lewat di depan rumah kita kei salam, tidak mau menjawab salam. Kurang ajar. Kemarin saya bantu 2 juta. Sekarang salam aja tidak mau. Ini sedekah gini ini percuma. Percuma. Jadi sedekah yang betul-betul ikhlas, betul-betul kan. Lah ikhlas itu apa? Oh coba pikir kene, jangan dipikirkan lagi. Sudah yang keluar-keluar, tidak usah dipikir, tidak usah diungkit, dan tidak usah, jangan ada niat dalam kita bersedekah atau memberi kepada orang lain dengan niat supaya orang itu menghormati saya, supaya saya dikatakan orang yang loman, saya orang yang baik. Itu sedekah tidak ada artinya. Dapatnya ya cuman itu. Tapi kalau sedekah itu diniatkan untuk menolong sesama dan menggembirakan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meringankan beban umat Nabi Muhammad, insya Allah sedekah itu nanti akan berada di akhirat bersama Nabi Muhammad. Sini. Sayyidina Utsman bin Affan, bayangkan itu bukan naik unta lagi di surga nanti. Naik apa itu beliau ini? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf itu, sedekah yang kau keluarkan dan yang kau tinggal semuanya akan membawa berkah. Luar biasa tuh. Ayo bismillah. Nilainya tadi seperti apa yang saya bilang. Nilai itu bukan jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi berapa persen yang dia keluarkan untuk saudara yang lain. Kalau dia keluarkannya 5, ada orang punya duit 10.000, ngetok ke 5.000, orang lain 5.000 buat dia, berarti 50%. Ada orang punya 1 miliar, keluarkannya 1 juta, berarti 0,1%. 1% toh, 1% dari anunya kan
Aduh, dibandingin sama yang 5.000 tadi, jauh. Mari kita usaha untuk bagaimana belajar sodakoh pas orang duwe. Orang kalau kulino sodakoh pas tidak mampu, itu biasanya kok nek mampu jadi wong loman. Biasanya mesti eling zaman kere nih. Aku biar yo rekoso, aku nek delok wangi pasti ya padha aku biar ini. Lho nek dilek itu jadi begitu. Jadi diusahakan terus olah keteng sithik lah. Kadang lho orang itu nek minta lho kadang yo nganyelke kadang. Ngoyak terus. Apa nang kuburan-kuburan kuwi. Yang makom-makom ini geret sarunge, geret Pak Yai kula dereng Pak Yai kula sabar. Wis ya ana kuwi kalau ndak bisa ya ngomong sing apik. Nek di Arab kemarin itu memang betul tadi diterangkan juga. Saya kalau di sana di Saudi atau di Arab di Yaman sana kalau pas duduk orang minta ndak dikasih Allah Karim. Allah Karim itu nolaknya dengan Allah Karim. Maksudnya jaluk karo Gusti Allah. Kalau maksudnya jadi timbang ngomong jaluk-jaluk terus. Jaluk daripada ngomong orang enak ngono Allah Karim. Yo sing jaluk kuwi jeret sarunge geret. Allah Karim ya bener Allah Karim tapi duitnya karo kowe. Lah wis kaya ngono terus jawab piye? Allah Karim. Allah sing buanter sisan wae. Allah Karim, Allah Karim. Memang hati-hati orang itu kalau bisa tidak harus meminta. Orang yang baik adalah orang mendatangi. Kata Al-Imam Zainal Muhajir, beliau mengatakan zaman yang baik, kalau salah Habib Abdurrahman Segaf atau Zainal Muhajir, saya bin Abdurrahman Segaf. Zaman yang baik adalah zaman di mana orang-orang miskin, orang-orang kaya berada di pintu rumah orang-orang miskin. Itu zaman terbaik. Zaman terbaik adalah zaman orang-orang kaya berada di pintu orang-orang miskin. Dan zaman yang paling jelek adalah zaman orang-orang miskin berada di pintu rumah orang-orang yang kaya. Seperti sekarang ini sudah termasuk zaman yang paling welek. Soalnya mau bagi zakat antri 5.000 meter. Mau bagi kurban aja dari jam 3 malam atau jam 2 malam di Masjid Istiqlal, di masjid mana di mana. Antri golek girik sampai mati. Ini zaman terburuk ini. Balaman elek. Goro-goro sapi, daging sapi. Yang minta itu kira-kira miskin. Saya yakin tidak semua miskin. Seperti yang jualan neng Serang nih. Ketoknya kayak wong miskin, padahal sugih, kurang ajar. Loh, banyak orang-orang yang memiskin-miskinkan diri loh. Banyak. Maaf 1000 kali maaf. Ada orang-orang minta-minta itu. Nanti pulangnya dijemput mobil. Tak intip bengi lho. Lah kok mobil sing jemput. Tapi terus medeni sikile diperban. Nek ora sikile ditekuk, ditalehni, lebokke nggon sar kathok-kathoke rada gombor sithik. Rumangsa sikile tugel. Ngapusi golek dhuwit. Lah terus hasilnya piye? Subhanallah. Wis gawe awake hina dengan caranya kayaknya kayak kutul sikile, jaluk ku yo hina, ning akhirat dihina juga nanti. Lah nggo apa? Dijemput mobil. Mbah sing jemput adalah ayu-ayu sih. Tak mangke kok ya piye iso duwe anak ayu barang. Padahal dilihatnya wajahnya ya ndak apik. Soalnya dielek-elek dibicarane supaya orang miskin. Dulu ada yang maaf sekali penutupnya. Ada satu orang waktu itu minta orang ketok tangannya ngandung ini orang ketok. Itu melune loh. Ya gini. Maaf bukan saya menghinakan orang itu. Ini sebagai pelajaran. Waktu itu saya ngambil jupuk duit keliru. Sing tak jupuk arep jupuk 2.000 keliru atusan. Tak wis tak longe kene tek. Terus tak jupukne tak jupuk dilirik redeknan. Lah kok ngerti. Sing mau piye lagi sing mau. Saya ngambil pas di mobil gitu mobil. Sing mau sing ketok nek ora. Ternyata dia melihat. Kok ya iso ya gawe ngono-ngono, subhanallah. Inilah fenomena yang ada di Indonesia. Indonesia itu hebat, semuanya serba hebat. Ngapusinya hebat, kabeh hebat, taati ya hebat, api ya hebat. Ya, hati-hati. Jadi wong-wong sing anu. Bismillah, di sini ada permohonan doa. Saudara Dwi Priyono sakit jantung. Waduh.
Aku ya lara jantungnya. Mudah-mudahan sing lara jantung iki sehat jantungnya insyaallah. Ya Rab, jantung ini mudah-mudahan sing buntet-buntet buka kabeh. Cus ngono hilang ora gawe lara. Insyaallah kabeh yang punya sakit jantung sehat, selamat, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, seneng ora terganggu dunia dan tidak terganggu fitnah yang ada. Sidil Fatihah.